Jangan buang sampah sembarangan dong. Sampah sekeliling nggak apa-apa buat lingkungan. Banyak orang menganggap membuang sampah kecil seperti bungkus makanan atau bungkus permen tidak akan berdampak besar pada lingkungan. Padahal, jika jutaan orang berpikir seperti itu, maka akan ada jutaan sampah baru setiap hari. Sampah kecil bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir saat hujan deras, dan mencemari sungai serta laut. Di laut, sampah plastik dimakan biota laut dan masuk ke tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik. Perairan di Indonesia tercemar bukan hanya karena limbah industri, tetapi juga karena sampah rumah tangga yang jumlahnya sangat besar. Sampah kecil ini merusak ekosistem dan membahayakan makhluk hidup. Jadi, hal kecil ternyata bisa berdampak besar bagi lingkungan. Bukan Bandung Lautan Api. Cak, lagi apa? Ini, lagi liat TikToknya di Pandawara. Lihat parah banget kan? Tuh itu kebiasaan orang Indonesia tuh kayak gitu. Dari sampah kecil dibuang sampai akan bisa sampai kayak gitu tuh. Sampah sekeliling nggak apa-apa buat lingkungan. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan dianggap sebagai hal kecil dan tidak memiliki pengaruh untuk kedepannya. Padahal, kebiasaan ini justru menjadi akar dari permasalahan, salah satunya pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi saat zat asing, baik padat, cair, ataupun gas, masuk ke dalam air dan merusak kualitasnya. Sampah plastik menjadi salah satu penyumbang utama bagi pencemaran lingkungan. Meskipun kecil dan juga ringan, plastik sangat sulit untuk terurai. Jadi, ketika masuk ke saluran air, plastik bisa menyumbat aliran, menyebabkan banjir, dan menjadi tempat berkembangnya bakteri berbahaya. Jika tidak menyumbat pun, plastik tetap melepaskan zat kimia beracun yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Lebih jauh lagi, air yang sudah tercemar bisa menguap dan membentuk uap air yang mengandung zat kimia. Ketika turun sebagai hujan, uap itu bisa menjadi hujan asam yang mencemari tanah dan air tanah. Aliran permukaan dari wilayah tercemar pun membawa limbah ke sungai dan laut, memperluas pencemaran. Akibatnya, seluruh proses dalam siklus air, mulai dari hujan, aliran, hingga air tanah terganggu. Pada akhirnya, ini berbahaya bagi seluruh makhluk hidup dan lingkungan. Ya, di mana ratusan ton kubik sampah di Sungai Citarum Lama, Dari sisi penanganan sampah hari ini, sampah menutupi aliran anak Sungai Citarum. Pemirsa, ratusan ton kubik sampah di Sungai Citarum Lama. Nah, setelah melihat kondisi Sungai Citarum yang memprihatinkan ini, apa yang bisa kita lakukan? Sampah menumpuk, air tercemar, ekosistem rusak. Ini bukan hanya masalah pemerintah atau pihak tertentu, tapi tanggung jawab kita semua. Mulai sekarang, yuk lebih peduli, kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, dan ikut serta dalam aksi bersih-bersih. Jangan tunggu sampai Citarum semakin parah. Sampah ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu siklus air secara menyeluruh. Plastik yang menyumbat aliran air, menghambat evaporasi, infiltrasi, dan aliran permukaan, sehingga memicu banjir, mencemari air tanah, dan mengganggu distribusi air bersih. Gangguan ini berdampak pada 3 skala siklus hidrologi, yaitu siklus pendek yang mengganggu penguapan dan pola hujan, siklus sedang, regional yang menghambat resapan air dan memperburuk banjir. Yang ketiga itu siklus panjang atau global, mikroplastik terbawa hingga laut dan mencemari presipitasi global. Siklus pendek dimulai dengan penguapan air laut ke atmosfer. Selanjutnya, pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi merubah uap air menjadi awan. Awan yang mengandung banyak uap air kemudian berubah menjadi titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut. Siklus sedang. Siklus ini dimulai ketika uap air laut dibawa angin menuju daratan. Kemudian, uap tersebut mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu sehingga membentuk awan. Uap air tersebut akan jatuh di daratan sebagai hujan. Air hujan tersebut akan meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar tumbuhan. Setelah itu, air akan kembali ke laut melalui sungai atau menguap melalui tumbuhan. Proses siklus panjang sama seperti siklus sedang. Perbedaannya terletak pada proses setelah kondensasi. Pada siklus panjang, setelah kondensasi, titik-titik air dibawa angin ke tempat yang lebih tinggi sehingga menjadi kristal-kristal es. Kemudian, kristal es tersebut dibawa oleh angin ke puncak gunung. Kristal es tersebut jatuh sebagai salju, terjadi gletser, kemudian mengalir ke sungai, dan pada akhirnya kembali ke laut. Berikut adalah upaya penanggulangan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah menegakkan hukum lingkungan dengan menindak industri pembuang limbah dan mengawasi pencemaran secara ketat. Yang kedua, mewajibkan pabrik untuk membuat instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, mendirikan sekolah Citarum Harum sebagai edukasi di daerah sekitar sungai yang mengajarkan cinta dan pelestarian sungai. Yang keempat, adanya bank sampah digital
di mana sampah dapat ditukar dan memiliki nilai ekonomi lewat sistem digital. Upaya penanggulangan yang bisa dilakukan oleh warga di antara lain adalah pengelolaan sampah, pilah sampah, daur ulang, dan hindari buang sampah ke sungai. Yang kedua, melaporkan jika ada pelanggaran. Warga melapor jika ada pencemaran atau pelanggaran lingkungan. Pencemaran Sungai Citarum telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan. Studi literatur menunjukkan bahwa limbah industri, rumah tangga, dan sampah menjadi penyebab utama. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, seperti pembersihan, pengawasan limbah, dan edukasi masyarakat. Meski belum sepenuhnya bersih, kondisi Citarum mulai menunjukkan perbaikan. Menjaga sungai bukan tugas satu pihak, tapi tanggung jawab bersama. Mulai dari langkah kecil, buang sampah dengan benar, kurangi limbah, dan peduli lingkungan sekitar. Citarum bisa lebih baik kalau kita ikut menjaga.